Aku tahu kau merindukanku. Christian menelusuri kamar Claudia dengan langkah kaki pelan. Pria itu melihat foto gadis itu semasa kecil dulu. Senyuman di wajahnya terlukis melihat foto yang ada di hadapannya ini. Sebuah foto yang menampilkan wajah manis gadis kecil yang gemuk dan sehat. Claudia memang bukan anak kandung Benny dan Grania. Akan tetapi Christian bisa melihat Benny dan Grania membesarkan Claudia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bahkan sampai detik ini saja, media tak pernah ada yang tahu tentang identitas Claudia. Benny dan Grania menutup rapat tentang kehidupan Claudia. Jujur, jauh dari dalam lubuk hati Christian, dia berterima kasih pada Fire Ursula yang menitipkan Claudia pada keluarga yang tepat. Andai saja Fire menitipkan Claudia pada keluarga yang salah, sudah pasti kehidupan masa kecil Claudia penuh dengan penderitaan. Benny dan Grania memberikan kasih sayang luar biasa untuk Claudia. Mereka mendidik dan membesarkan Claudia layaknya anak kandung mereka. Orang luar tak akan pernah menyadari kalau Claudia bukanlah bagian dari Fitzgerald. Bagaimana tidak, Benny dan Grania selalu menunjukkan kasih sayang yang sama antara Claudia dan Ella. Malah bisa dikatakan Benny dan Grania selalu memanjakan Claudia. Lain halnya dengan Ella yang sudah mampu bersikap jauh lebih dewasa. Christian, Claudia melangkah masuk ke dalam kamarnya, mendapati Christian yang tengah menatap foto masa kecilnya. Christian mengalihkan pandangannya menatap Claudia. Kau sudah selesai berbicara dengan kakakmu? Tanyanya sambil membelai pipi gadis itu. Claudia mengangguk. Aku sudah selesai bicara dengan kakakku. Christian menarik pelan tangan Claudia, mengajak gadis itu untuk berbaring di ranjang. Pun Claudia menurut dikala Christian menarik tangannya ke ranjang. Seperti biasa, gadis itu membenamkan wajahnya di dada bintang sang pujaan hati. Wajahmu sangat menggemaskan waktu kecil. Christian membelai rambut panjang Claudia dan mengecup puncak kepala gadis itu. Claudia tersenyum seraya mendongakkan kepalanya di dalam pelukan Christian. Aku waktu kecil gendut sekali. Aku malu. Christian mengulum senyumannya. Itu yang membuatmu menggemaskan. Bibir Claudia sedikit tertekuk. Gendut sayang. Aku waktu kecil gendut sekali. Tidak apa-apa, aku suka. Christian mengecup bibir Claudia bertubi-tubi sampai membuatnya sedikit kesulitan bernafas. Pipi Claudia sedikit merona mendengar apa yang Christian ucapkan. Memang waktu Claudia kecil dia memiliki tubuh gemuk dan sehat. Itu semua berkat Benny dan Grania yang mengurusnya dan memberikan makanan terbaik untuknya. Christian menyangkan hidungnya ke hidung Claudia. Kau sudah bicara dengan Ella? Claudia mengangguk. Iya, aku sudah berbicara dengan Kak Ella. Christian, aku tidak tahu ini hanya perasaanku atau memang yang sesungguhnya. Aku bisa melihat jelas pancaran mata Kak Ella berubah saat aku menyebut nama Elan. Aku seperti merasakan kalau kakakku memiliki perasaan terpendam pada Elan. Hanya saja kekecewaan pada Elan masih membekas di hatinya. Mulut bisa berbohong, tapi tidak dengan hati. Gadis itu bisa melihat pancaran mata Ella berubah dikala menyebut nama Elan. Dia sangat yakin akan kakaknya yang memiliki perasaan pada Elan. Hanya saja rasa kecewa menyelimuti kakaknya, sampai membuat kakaknya itu terus-menerus menepis perasaan pada Elan. Christian menjemput rambut Claudia ke belakang telinga gadis itu. Biarkan seperti itu. Biarkan Ella merasakan semua perasaan yang memang sudah seharusnya dia rasakan. Dalam hubungan tidak selamanya manis, juga tidak selamanya pahit. Ella tahu tentang Elan karena dia mendengar sendiri, bukan karena dari orang lain. Setidaknya mendengar sendiri jauh lebih baik daripada mendengar dari orang lain. Aku yakin setelah ini Elan akan berjuang mendapatkan hati Ella. Christian bukan bermaksud mendukung hubungan Elan dan Ella. Lebih tepatnya dia membiarkan dua manusia saling mencintai bersatu dengan sendirinya. Jika dulu Christian tak menyadari akan perasaan Elan dan Ella, kali ini dia sudah sadar bahwa memang Elan dan Ella saling mencintai. Claudia mendesah pelan, kau benar sayang. Jika memang Elan tulus mencintai kakakku, dia pasti akan terus berjuang mendapatkan hati kakakku. Christian mengecup hidung mancung Claudia. Christian, panggil Claudia seperti ragu-ragu ingin bicara. Ada apa? Christian belai pipi Claudia lembut. Claudia menatap hangat dan lekat manik mata coklat gelap Christian. Kita akan segera menikah. Kapan kau akan mengajakku bertemu dengan ibu kandungmu? Bagaimanapun, ibu kandungmu berhak tahu tentang rencana pernikahan kita. Seketika raut wajah Christian berubah mendengar Claudia menanyakan ibu kandungnya. Selama ini pria itu memang tak ingin berurusan dengan ibu kandungnya. Bukan tanpa sebab, semua luka di masa lalu tak bisa dia lupakan. Pengkhianatan ibunya telah meninggalkan memori buruk di otak Christian. Christian sangat jarang berhubungan dengan ibunya. Yang dia tahu, ibu kandungnya menanyakan kabarnya hanya lewat asistennya. Selama ini ibu kandungnya tak berani mengusik kehidupannya. Akan tetapi setelah Christian tahu akan perselingkuhan ayahnya, dia pun sadar bahwa memang ibu kandungnya tak bisa dikatakan sepenuhnya bersalah. Ayah kandungnya juga pernah berselingkuh.
Membayangkan itu semua membuatnya menyadari dirinya tumbuh di tengah-tengah keluarga yang kerap melakukan kebohongan satu sama lain. Aku sudah sama sekali tidak bertemu dengan ibu kandungku, jawab Christian dengan sorot mata yang berbeda. Claudia mulai lembut rahang Christian. Apapun yang terjadi di masa lalu tetap tidak akan mengubah ibu kandungmu. Tidak ada mantan ibu. Aku tahu apa yang dilakukan ibu kandungmu di masa lalu memang membuatmu menyimpan luka. Tapi di sini ayahmu juga pernah melakukan kesalahan. Kau saja sudah memaafkan dan melupakan kesalahan ayahmu. Kenapa kau belum juga memaafkan kesalahan ibu kandungmu? Christian masih diam mendengar ucapan Claudia. Apa yang dikatakan Claudia tak bisa dikatakan salah. Malah semua itu sangatlah benar. Harusnya memang dirinya mampu memberikan maaf pada ibunya. Ayahnya saja yang melakukan kesalahan besar telah dia maafkan. Luka di masa lalu dan memori akan melihat sendiri perselingkuhan ibunya. Membuat hatinya memang sangat keras terhadap ibu kandungnya. Padahal dunia ini semua orang tidak ada yang sempurna. Mungkin memang takdir menakdirkan ayahnya bersama dengan ibu tirinya. Walau semua itu dengan cara yang berbeda. Besok aku akan bawamu bertemu dengan ibu kandungku, ucap Christian seraya mengecup bibir Claudia. Akhirnya dia memutuskan menurunkan ego dalam dirinya, mengajak Claudia untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Claudia tersenyum mendengar apa yang Christian ucapkan. Gadis itu menangkup kedua rahang Christian dan memberikan kecupan bertubi-tubi di bibir sang pujaan hati. Benny menyesap kopi yang baru saja diantar oleh sang pelayan. Pria parubaya itu duduk di kursi kerjanya sambil membaca laporan pekerjaan. Sampai detik ini memang Benny masih kerap andil di perusahaan. Tentunya Ella sekarang sudah banyak membantu, sedangkan Claudia berbeda bidang jadi putri bungsunya itu tak pernah ikut campur di perusahaan. Sayang, Grania melangkah masuk ke dalam ruang kerja sang suami mendekat ke arah suaminya itu. Benny mengalihkan pandangannya menatap Grania. Kemarilah. Grania mendekat. Apa kau sibuk sayang? Tidak, aku tidak sibuk. Aku hanya sedang meriksa laporan saja. Di mana Claudia dan Ella? Ujar Benny bertanya. Claudia ada di kamarnya bersama dengan Christian. Kalau Ella tadi sempat keluar sebentar. Ella ingin bertemu dengan teman lamanya. Tutur Grania memberitahu. Ella bertemu dengan teman lamanya. Siapa? Mata Benny mincing penuh curiga. Raut wajah pria parubaya itu nampak menahan rasa kesal. Grania menghela nafas dalam sayang. Kau terlalu keras pada Ella. Jangan seperti itu. Ella tidak suka kalau hidupnya terkekang. Lagi pula Ella bukan lagi anak kecil. Ella bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Kau bilang Ella sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan tidak. Tapi kenapa malah Ella ada di dekat Elan? Jelas Ella tahu Elan yang menghancurkan segalanya. Seru Benny dengan tatapan tegas pada Grania. Grania membawa tangannya menyentuh tangan Benny. Sayang, kau tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Elan. Semua orang telah melakukan kesalahan. Claudia pernah bersalah. Christian pernah bersalah. Ella dan Elan juga pernah melakukan kesalahan. Bijaklah dalam menyikapi apa yang ada di hadapanmu. Jangan menyalahkan satu sisi saja. Apa kau lupa Elan buat Claudia terluka? Emosi Benny terpancing di kala perkataan Grania. Grania menyentuh rahang Benny. Sayang, aku mengerti. Aku sangat mengerti. Tapi aku yakin Elan sudah berubah. Lihat saja, sekarang Elan tak memiliki niat mencelakai Claudia. Padahal jika memang Ellen menaruh dendam pada Christian, pasti Ellen akan menargetkan Claudia. Benny terdiam mendengar apa yang dikatakan Grania. Perkataan istrinya sedikit membuat Benny tersadar. Jika memang Ellen menaruh dendam pada Claudia, sudah pasti Ellen menargetkan Claudia lagi. Sayang, aku mohon, bijaklah dalam melihat masalah. Kau mungkin tidak menyukai Ellen bersama dengan putri kita. Tapi jika takdir sudah menakdirkan Ella bersama dengan Ellen, maka kau tidak bisa berbuat apapun. Lagi dan lagi, Benny hanya diam seribu bahasa dan tak bisa berkata-kata. Dia ingin menjawab, namun semua kata-katanya seakan tersangkut di tenggorokan dan tak bisa diucapkan. Langit malam dihiasi bulan dan bintang. Mobil Ella terparkir di sebuah teman mewah yang ada di New York. Wanita itu mendongak menatap keindahan langit megah di dalam mobil. Malam ini Ella keluar rumah beralasan ingin bertemu dengan teman lama. Pada aslinya, wanita itu hanya ingin menyendiri sejenak. Badai masalah tak menyurut, otaknya sulit untuk berpikir jernih. Beberapa detik Ella masih bergeming di tempatnya. Hati dan logikanya seakan tengah berperang, mencari jawaban yang paling tepat. Akan tetapi ego yang tinggi dan kecewa yang besar membuat Ella tak mampu menemukan jawaban. Ella memejamkan mata singkat, hatinya merasa benar-benar tidaklah nyaman. Ingin rasanya dia berteriak sekencang mungkin dan menangis keras mungkin. Tapi dua hal itu adalah hal yang tidak bisa dia lakukan. Ella mengatur nafasnya, berusaha untuk mengendalikan emosi di dalam dirinya. Detik selanjutnya Ella melajukan mobil masuk ke halaman parkir di gedung apartemen mewah itu.
Entah kenapa hatinya mendorongnya untuk turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam lobi hotel. Masuk ke dalam lift menuju lantai tertinggi dari gedung apartemen itu. Ting! Pintu lift terbuka. Ella melangkahkan kaki pelan keluar lift menuju ke arah pintu. Ella bergeming di depan pintu tak sama sekali bersuara atau menekan bel. Dalam hati dia mengumpati dirinya malah pergi ke rumah seorang pria yang seharusnya tak dia temui. Bodoh sekali Ella, gumam Ella dalam hati merutuki dirinya. Ella berbalik hendak pergi meninggalkan tempat itu. Namun betapa terkejutnya dia ketika berpapasan dengan Ellen yang baru saja keluar dari lift. Tampak mata Ella sampai melebar sedikit panik melihat Ella di depannya. Ella tahu dirinya memang sudah tidak waras. Hatinya mendorongnya untuk mendatangi penthouse Ellen. Sungguh, dia tak mengerti ada apa dengan hatinya sampai mendorongnya melakukan semua tindakan gila. Sialnya, saat dia ingin pergi, malah dirinya berpapasan dengan Ellen. Ellen tersenyum melihat Ella berada di hadapannya. Kau merindukanku, Sunshine. Raut wajah Ellen memancarkan kelegaan dan senang melihat Ella ada di depannya. Dia sangat merindukan sosok wanita itu dan sekarang dia bisa melihat sosok wanita yang dia rindukan. Aku salah alamat. Aku ingin bertemu dengan teman lamaku, tapi malah kesini. Maaf. Buru-buru Ella pergi, namun Ellen langsung menarik tangan wanita itu memaksa masuk ke dalam penthouse-nya. Ella terkejut akan tindakan Ellen menarik tangannya. Berkali-kali dia berontak agar bisa lepas. Tapi semua itu berujung sia-sia. Sekuat apapun Ella berontak, jika sudah berada di dalam jerat Ellen, maka tak akan mungkin terlepas. Ellen, lepaskan aku, seru Ella emosi. Ellen melepaskan tangan Ella dikala dirinya dan Ella sudah tiba di kamarnya. Hentikan alasanmu, Sunshine. Aku tahu kau merindukanku. Ella mengumpati Ellen yang begitu percaya diri. Sudah aku katakan, aku ingin bertemu dengan... Kau ingin bertemu denganku. Kau merindukanku. Itu yang membuatmu datang sini. Ellen memotong ucapan Ella dengan nada tegas dan menyudutkan. Aku tidak. Seketika ucapan Ella tak bisa dikeluarkan karena Ellen sekarang memagut bibirnya dengan lembut. Mata Ella melebar ketika Ellen mencium bibirnya. Dia memukul dada bidang Ellen sekuat tenaga agar pagutan itu bisa terlepas. Namun sayangnya pagutan itu tak kunjung terlepas. Malah yang ada pagutan tersebut membuat Ella menjadi luluh. Cara Ella mencium bibirnya begitu lembut dan penuh damba. Tanpa sadar Ella menjamkan matanya. Aku senang kau di sini, Sunshine. Aku hampir gila setiap saat memikirkanmu, bisik Ella di depan bibir Ella. Tubuh Ella bergeming di tempatnya. Wanita itu tak mengatakan sepatah kata pun. Hanya tatapan dalam dan penuh arti yang dia layangkan. Perkataan Ella seakan telah berhasil menghipnotisnya. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.